Capricorn, hai, selamat datang untuk kamu yang pertama kali bersama dengan Tarot Talk 2. Terima kasih untuk yang pertama kali singgah di sini. Untuk kamu yang sudah setia bersama dengan saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini. Ini adalah bacaan secara umum untuk Capricorn, dimanapun kedudukan Capricorn dalam carta astrologi Anda, Sun, Moon, Rising, Venus ataupun Node, ini adalah bacaan secara umum buat Anda. Jadi ia tidak mungkin menepati 100% situasi. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda ya. Okey, sebelum itu saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus dan Node untuk sama-sama memberi pencerahan penjelasan dalam reading ini. Tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan hal-hal yang sudah diketahui oleh Capricorn yang tidak dijangkakan oleh Capricorn, sudah berlaku, akan berlaku, sedang berlaku dalam kehidupan mereka sepanjang Ogos 2023 ini. Terima kasih. Terima kasih untuk perlindungan buat saya sebagai tarot reader dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Okey. Capricorn. Apa keinginan, hajat Capricorn yang mungkin menjadi kenyataan yang terkabulkan Ogos 2023 ini? Saya katakan mungkin karena apapun yang terkeluarkan dalam reading ini tidak mungkin menepati 100% buat Anda ya Capricorn. Kalau semuanya yang terbacakan di sini tepat buat kamu, ya syukur. Okey. Hajat Capricorn yang menjadi kenyataan Ogos 2023 ini. Terima kasih. Berikan saya 2 kad lagi, terima kasih. Berikan saya 1 kad lagi untuk hajat Capricorn. Ya. Oh, okey, saya minta 2, minta 3, tapi kamu dapat 4. Okey. Yang pertama sekali, kamu ada kad anak lelaki, kesabaran, bersabar katanya, dan wow, apa yang kamu inginkan menjadi kenyataan. Apapun keinginan kamu untuk keluar daripada keberhutangan terkabulkan. Jadi ya, saya pasti bukan tepat buat semua orang, buat semua Capricorn yang menonton reading ini. Tetapi pastinya ada di antara kamu, seandainya kamu berada dalam situasi ini, saya harap itu terjadi kepada kamu ya Capricorn. Okey. Sesuatu yang berkaitan dengan anak. Nah, saya merasakan kebanyakan kamu, Capricorn, kamu ada kerisauan terhadap keadaan anak kamu. Anak lelaki ya. Jika kamu punya anak lelaki yang tidak begitu sihat, mengalami masalah kesihatan, saya merasakan mengalami masalah kesihatan. Ada sesuatu yang berlaku. Saya mendapat lebih daripada satu hal ya, satu perkara yang terjadi yang merisaukan Capricorn berkaitan dengan anak. Yang pertama sekali, kesihatan anak. Yang kedua, ada di antara Capricorn di sini yang punya anak yang bagaimana ya? Seperti ada masalah, punya masalah pribadi seperti itu. Jadi katanya di sini, apapun yang merisaukan Capricorn yang berkaitan dengan anak lelakimu, jangan risau, mereka dilindungi. Tidak akan ada apa-apa yang berlaku dengan anak Anda. Jadi ada Capricorn yang baru menimang cahaya mata. Saya merasakan seperti itu juga. Ada di antara Capricorn yang baru menimang cahaya mata, bakal menimang cahaya mata. Jangan risau, segala-galanya baik-baik saja. Dia dilindungi, anakmu dilindungi. Okey, seperti itu yang saya dapat rasakan di sini ya. Okey. Itu hal yang pertama. Jadi sesuatu tentang kesabaran. Apapun yang kamu hadapi saat ini, apapun konflik dalam hidupmu saat ini, Capricorn, kamu harus bersabar. Belajar untuk bersabar menghadapi situasi.
dalam hal ini saya merasakan ada di antara Capricorn, kebanyakan kamu ya, ada masalah komunikasi. Komunikasi dengan teman, komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan majikan, komunikasi dengan gurunya. Nah, ini pertama kali saya mendapat energi seperti ini ya. Ada masalah komunikasi dengan guru, ada masalah komunikasi dengan cikgu. Okey. Mungkin jurulatih kamu juga jika terlibat dalam dunia sukan. Itu yang saya terbacakan dalam reading ini. Okay. Mohon berikan saya penjelasan lebih lanjut tentang anak lelaki. Apakah doa, keinginan Capricorn yang menjadi kenyataan yang berkaitan dengan anak lelakinya? Terima kasih. Okey, kamu punya masalah komunikasi dengan anak kamu. Ada di antara kamu yang mengalami masalah komunikasi dengan anak. Tidak mendapat perhatian daripada anak lelaki. Anak lelaki kamu punya masalah komunikasi dengan pasangan. Usah risau, segala-galanya pasti akan terselesaikan dengan baik. Akan ada perubahan positif. Okey, kamu ada ditawakan di sini. Jadi biasanya ditawakan ini adalah perubahan yang drastik. Tetapi saya merasakan perubahan drastik itu walaupun kamu merasakan ia satu perubahan yang tidak menyenangkan, tetapi pasti ada sesuatu hal, ada suatu perubahan yang positif terbawa daripada perubahan yang kamu alami saat ini. Kena ada perubahan komunikasi, ada perubahan yang berlaku dalam kehidupan anak kamu. Ada di antara kamu ini masalah Capricorn. Jika kamu Capricorn lelaki ya, jika kamu adalah anak lelaki, masalah yang kamu hadapi, masalah komunikasi yang kamu hadapi dengan parents, dengan ibu bapa kamu, pasti akan terselesaikan dengan baik. Akan ada perubahan yang baik, keharmonian akan terjadi. Kemungkinan di penghujung bulan Ogos, melangkah ke bulan September ya, hal itu akan terjadi. Untuk sebahagian kamu harus belajar bersabar, karena saya merasakan apapun masalah komunikasi di sini, apapun masalah komunikasi kamu dengan parents kamu Capricorn, ataupun apapun masalah anak kamu ya Capricorn, hal itu akan terselesaikan sama ada pada penghujung bulan Ogos. Ada di antara kamu mengambil masa yang lebih lama, iaitu pada bulan berapa ya? Selepas September. Saya melihat Oktober, saya melihat November. Okey. Berikan saya penjelasan lanjut tentang bersabar. Apa yang harus dihadapi oleh hal yang baik buat Capricorn. Okay. Capricorn, mungkin ada di antara kamu yang berhubung dengan Scorpio, Cancer, Aries. Saya melihat energinya di sini ya, Scorpio, Cancer, Aries. Ataupun zodiak ini ada dalam carta astrologi Anda ya. Saya juga melihat Gemini di sini. Jadi jika kamu ada masalah dengan Gemini, ada masalah dengan Cancer, Aries, Scorpio, hal itu pasti akan terselesaikan. Apapun yang kamu rasa tersembunyi dari pengetahuan kamu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang dalam hidup kamu. Ada di antara kamu yang kamu tidak tahu kenapa. Saya tidak pasti siapa ini. Cancer dan Gemini seperti itu. Kenapa Cancer ataupun Gemini ini bersikap
bersikap dingin terhadap kamu. Ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Gemini, Cancer, Scorpio dari pengetahuan kamu. Kamu rasakan seseorang ini sudah hilang minat terhadap kamu, sudah hilang rasa saya mendengar rasa percaya, sudah hilang rasa percaya terhadap kamu. Kamu harus bersabar melalui situasi ini ya, Capricorn, karena kesabaran kamu pasti akan dibalas dengan hal yang baik. Ada pembelajaran, ada suatu pelajaran yang harus kamu belajar daripada apa yang kamu lalui di sini, dan pembelajaran itu pastinya akan membawa kepada pertumbuhan pribadi kamu. Ada sesuatu yang harus diubah di dalam diri kamu. Harus diubah untuk menjadi lebih baik. Nah, setiap manusia itu harus mengalami perubahan. Harus melalui perubahan itu. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa dalam hidup ini jika kita tidak melalui pergolakan dalam hidup. Pergolakan dalam hidup membawa kepada pertumbuhan pribadi. Jadi, itu yang saya lihat. Itu message yang diberi buat kamu. Jadi, apapun yang kamu rasa kehancuran terjadi dalam hidup kamu, itu bukan sesuatu yang tidak baik buat kamu. Itu membawa kebaikan kepada kamu. Jadi harus bersabar, bertabah. Lalui dengan tenang, lalui dengan penuh ketabahan. Oke, hal yang terbaik saya lihat di sini, ini pastinya keinginan semua orang, bukan Capricorn sahaja. Saya juga mau berada dalam energi ini. Capricorn, saya harap saya berada dalam energi ini ya. Energi kamu sangat baik di sini. Keinginan untuk membayar hutang, melunaskan hutang itu menjadi kenyataan. Jadi pastinya bukan semua Capricorn berada dalam energi ini, tapi seandainya kamu dalam situasi ini, ya klaim reading ini buat kamu. Semoga itu terjadi kepada kamu ya Capricorn. Oke, mohon berikan saya penjelasan, pencerahan lebih lanjut keluar daripada situasi keberhutangan buat Capricorn. Terima kasih. Oke, Capricorn. Wow. Oke, ada di antara kamu yang rasa kecewa dengan diri sendiri. Itu yang saya lihat. Rasa kecewa dengan diri sendiri. Sudah kehilangan rasa keyakinan terhadap diri. Saya mendengar hilang rasa hormat kepada diri sendiri karena keberhutangan, dan keinginan kamu benar-benar ingin keluar daripada situasi keberhutangan, dapat menyelesaikan hutang. Nah, sebahagian kamu ini keinginan kamu doa kamu agar seseorang dalam hidup kamu yang berhutang terhadap kamu harus membayar kepada kamu. Ada dua jenis hutang yang saya lihat di sini ya. Berhutang kasih katanya. Nah, saya tidak pasti siapa yang berhutang kasih. Sama ada Capricorn, kamu berhutang perhatian terhadap orang lain, ataupun seseorang itu berhutang perhatian terhadap kamu. Mungkin ada janji-janji yang pernah diluahkan kepada Capricorn. Janji untuk menjadikan kamu emperor, empress dalam hidupnya. Ada janji untuk menjadikan kamu keutamaan dalam hidupnya, pasangan dalam hidupnya. Tetapi hal itu tidak tertunaikan. Jadi saya melihat dua perkara di sini, dua energi ya, energi Capricorn. Jika kamu adalah sun sign kamu dalam Capricorn, ini adalah energi kamu. Kamu berhutang janji terhadap seseorang, hal itu kamu dapat lunaskan. Jika kamu adalah cross watcher, saya merasakan Capricorn merasakan kamu berhutang janji terhadapnya. Jadi hal itu harus dilunaskan. Saya merasakan hal ini dapat diselesaikan dengan baik karena kamu ada di Chariot dan King of Wands. Jadi apapun jenis keberhutangan, hal itu dapat dilunaskan dalam bulan Ogos ini. Ya, King of Swords. Jadi situasi di sini keberhutangan, saya tidak tahu di mana kamu berada ya Capricorn. Berhutang, wow, saya mendengar hutang nyawa, saya tidak pasti apa ini. Harap jangan ada yang berada dalam situasi itu ya. Saya mendoakan yang terbaik, yang baik-baik saja buat Capricorn. Oke. Jadi sama ada
situasi kamu hutang wang, hutang perhatian terhadap seseorang. Saya melihat situasi itu membuatkan kamu rasa sedih, rasa kecewa, rasa stres, tidak dapat memulakan hidup baru, tidak dapat menumpukan perhatian, membuatkan kamu tidak dapat tidur. Ada seseorang di sini yang tidak dapat tidur. Dan energi ini, situasi ini dapat diatasi dengan baik pada bulan Ogos ini. Oke, Capricorn, itu message yang ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Akhir sekali, berikan saya message buat Capricorn sebagai panduan, sebagai affirmation untuk Capricorn menghadapi situasi apapun situasi mereka sepanjang Ogos ini. Terima kasih. Oke, nampaknya satukan sahaja buat Capricorn. Oke, jadi jangan turutkan emosi, jangan layan emosi, stres, pikiran negatif, karena apapun pikiran negatif yang ada di dalam diri kamu, jika kamu fokus kepada hal-hal yang negatif, ia tidak membawa kebaikan buat kamu. Jadi jangan fokus kepada hal yang negatif, fokus kepada jalan penyelesaian. Apa yang harus engkau lepaskan dari dirimu? Apa yang engkau harus lepaskan dari hidupmu? Pikiran negatif, sikap negatif, seseorang dalam hidup kamu? Ya, jadi itu harus kamu pikirkan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, Capricorn. Oke, hingga jumpa lagi. Bye.